Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Isti, yaitu Talia Hawa, Arus Bawah 79, Dipa Hima, Nifatena, di Setia Official, Rizky Hawasan Channel, EDJ Kitchen Bungo, DJ Henki, Wang Biasa, Yang Merpati Putih, Budi Denifu, Deti Maharani, Wat Ompal Bay, dan Mato 669 Channel. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu support di setiap video kami, yaitu GG Channel, Loving Zoo, Siti Kuliner, Hendraja, Dodi Tanita, Kang Wahyu, Hebjin Panauma, Lorong Gondrong, Langgadeng Halmahera, dan L300 Boys. Semoga selalu diberikan kesehatan serta sukses dunia akhirat. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas 8 tahap cara menanam cabai rawit. Cabai rawit atau cabai kecil atau Capsicum frutescens merupakan tanaman berumur panjang, dapat hidup 2-3 tahun apabila dipelihara dengan baik dan kebutuhan haranya terpenuhi. Terdapat beberapa macam cabai rawit, antara lain rawit kecil, sedang, dan besar. Dan umumnya cabai rawit kecil rasanya sangat pedas. Cabai rawit digunakan untuk sayur, bumbu masak, dan asinan. Budidaya cabai rawit secara umum tidak berbeda dengan budidaya cabai merah. Namun yang harus diperhatikan adalah jarak tanam dan pemupukannya. Karena umurnya yang panjang, pemupukan lebih banyak. Dan ada pun tahapan-tahapan cara tanam cabai rawit sebagai berikut. Pertama, syarat tumbuh. Perlu diketahui Sobat Isti bahwa cabai rawit dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Akan tetapi, tanaman ini lebih cocok ditanam di ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk produksi pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut tidak jauh berbeda, namun waktu panennya lebih panjang. Dan tanaman cabai rawit menghendaki tanah gembur, kaya akan bahan organik dan pH 6-7. Kedua, persemaian. Kebutuhan benih tiap hektar 100-125 gram. Dan untuk bedengan persemaian dibuat arah antara utara selatan menghadap arah timur. Untuk media semai dibuat dari campuran tanah dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Benih ditaburkan secara merata di atas media semai, kemudian ditutup dengan tanah tipis, disiram, dan ditutup dengan daun pisang. Lakukan penyiraman secara rutin 1 atau 2 kali sehari. Dan bibit siap dipindahkan setelah umur 30-35 hari atau telah berdaun 5-6 helai. Ketiga, persiapan lahan tanam. Pilihlah lahan yang luas dan mengandung humus banyak. Selanjutnya, Sobat Isti dapat melakukan pembajakan dengan kedalaman 30-40 cm. Oh ya, jangan lupa ambil rumput-rumput yang tercampur di dalam lahan. Dan setelah lahan dibaja dan tanah halus, tahap selanjutnya buatlah bedengan dengan ukuran lebar 100-120 cm, tinggi 40-50 cm. Sedangkan jarak antar bedengan 40-50 cm dan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan. Jika lahan terlalu masam, melakukan pengapuran tanah dengan kapur pertanian atau dolomit. Dan proses pengapuran dilakukan pada 2-3 minggu sebelum tanam, dengan cara menaburkannya secara tipis dan merata di permukaan tanah, kemudian dicampurkan dengan tanah. Dan ketika pembuatan bedengan, diusahakan setengah lingkaran ini untuk mempermudah pemasangan mulsa. Perlu diingat, sebelum dipasang mulsa, lakukan pemupukan dengan pupuk kandang. Taburkan pupuk kandang kering di atas bedengan, baru kemudian pasang plastik mulsanya. Dengan untuk komposisi ideal, pupuk kandang 20 ton per hektar. Keempat, proses tanam. Tahap selanjutnya setelah lahan siap, yaitu menanam bibit.
Dan cara tanam yang digunakan dalam penanaman cabai rawit adalah 70 x 70 cm atau 60 x 70 cm. Dan pada cara tanam yang telah ditentukan dibuat lubang tanam pada mulsa plastiknya. Untuk membuat lubang, Sobat Isti dapat menggunakan kaleng yang dipanaskan. Kemudian lubang tanam dibuat dengan kedalaman 15-20 cm dengan diameter 20-25 cm dan dibiarkan 1 malam, baru keesokan harinya bibit ditanam. Kelima, penyiraman. Penyiraman harus diperhatikan agar tanaman tidak kekeringan, terutama pada musim kemarau. Dan pemberian mulsa plastik hitam perak salah satunya berfungsi menjaga kelembapan tanah, di samping mencegah tumbuhnya rumput di area bedengan. Keenam, penyiangan. Penyiangan harus dilakukan pada umur tanaman 1 bulan. Cabutlah rumput yang tumbuh di sela-sela mulsa. Ini bertujuan agar nutrisi dapat diambil oleh akar cabai dengan sempurna. Ketujuh, pemupukan. Pemupukan disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Untuk kebutuhan pupuk meliputi 10-30 ton per hektar pupuk kandang, urea 200-300 kg per hektar, SP36 200-300 kg per hektar, dan KCL 150-250 kg per hektar. Untuk penggunaan pupuk bisa diberikan dengan pupuk organik saja, yakni pupuk kandang, atau pupuk anorganik saja, yakni urea atau SP36. Dan jika dengan pupuk kandang, pemupukan susulan dapat dilakukan dengan cara menaburkan pada area lubang tanam dengan dosis secukupnya. Sedangkan jika dengan urea dan SP36 dengan cara dilarutkan dengan air, dan setiap tanaman diberi 150-250 ml larutan pupuk. Dan larutan pupuk yang dibuat dengan campuran 1,5-3 kg untuk 100 liter air. Untuk pemupukan susulan yang pertama, baik pupuk organik atau anorganik, yaitu pada umur 1 bulan. Dan selanjutnya setiap 1 bulan sekali untuk hasil optimal. Terakhir, tahap panen. Ketika tanaman cabai mulai menghasilkan buah dan sudah berwarna merah, segera lakukan proses panen. Setelah cabai-cabai tersebut sampai pangkal tangkai, dan setelah terkumpul, lakukan proses penyortiran cabai, yakni mengambil cabai-cabai yang kurang baik. Tahap selanjutnya, cabai bisa dimasukkan dalam karung jala dan selanjutnya siap dipasarkan. Demikianlah tahapan-tahapan tanam cabai dari awal sampai panen. Semoga Sahabat Isti dapat manfaat dan tentunya segera mencobanya di kebun Sahabat Isti. Ada sedikit kata, kita telah mengabaikan kebenaran bahwa seorang petani yang baik adalah pengrajin dari tingkat tinggi, semacam seniman. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.